pembelajaran kita hari ini tentang mengali informasi tentang sumber energi. Jadi sebelum ke materi, kira-kira sama tanya dulu, siapa yang pernah melihat sumur? Saya ya Pak. Oke. Jadi adik-adik, menggali informasi ini artinya meneliti atau mencari tahu sesuatu informasi. Contohnya misalnya ada sebuah teks tentang kasus, maka tugas kita adalah mencari tahu kira-kira apa, siapa, dan di mana peristiwa itu terjadi. Mengerti ya adik-adik? Mengerti Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik, yang pertama itu dengan membaca teks. Nanti Bapak akan bagi teks kepada adik-adik. Diharapkan adik-adik bisa menentukan ide pokok paragraf pada teks yang Bapak Guru bagikan. Itu yang pertama. Sedangkan tujuan kedua ya adik-adik, dengan membaca teks sebentar, adik-adik bisa menemukan kosakata yang ada pada teks yang dibagikan. Dan yang ketiga adik-adik, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Adik-adik diharapkan dapat menguraikan isi dalam video tersebut. Oke. Oke adik-adik, sesuai dengan tujuan tadi, Bapak akan membagikan teks nanti. Adik-adik nanti mengisi LKPD yang Bapak bagikan. Jadi dalam LKPD tersebut sebentar ada soal berbunyi tentang kosakata. Jadi sebelumnya Bapak jelaskan dulu apa itu kosakata. Jadi kita mulai dari kata-kata itu kumpulan dari beberapa huruf atau beberapa suku kata. Sedangkan kosakata itu kumpulan kata-kata yang membentuk sebuah bahasa. Nah, yang berikut nanti di LKPD-nya itu ada soal yang berbunyi tentang ide pokok paragraf. Jadi adik-adik, ide pokok paragraf itu gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf yang menjelaskan topik atau masalah dalam teks tersebut. Oke adik-adik, saya beri waktu 5 menit untuk membaca teks dan 5 menit untuk mengerjakan tugas. Sudah Pak. Saya minta mewakili kelompok maju depan. Baik, soal nomor 1 Pak, tentukan kosakata dalam teks tersebut. Jadi kosakata yang terdapat dalam teks ini yang pertama energi air, yang kedua generator, yang ketiga PLTA. Soal nomor 2, tentukan ide pokok paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama ide pokoknya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses. Terus paragraf yang kedua, ide pokoknya yaitu energi matahari sangat melimpah jumlahnya khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Ide pokok pada paragraf keempat yaitu minyak bumi merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Baik, terima kasih. Adik-adik, jadi apa yang adik-adik sudah jawabkan tadi itu benar. Jadi kosakata dalam teks ini tadi Ada matahari, ada air, angin, dan PLTA. ya ada delta, ada generator. Sedangkan ide pokok paragrafnya tadi, pada paragraf pertama tadi, ide pokoknya segala sesuatu yang dapat sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi adik-adik, untuk memperjelas materi kita hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video dan kalian akan dibentuk dalam kelompok mengerjakan LKPD yang Bapak akan bagikan sekarang.
Karena videonya sudah kalian nonton, sekarang silakan presentasi di depan hasil kerjanya. Baik, pertanyaannya, informasi apa yang dapat baik, contoh sumber energi yang pertama, makanan, minyak bumi, gas alam, batu bara, listrik, air, dan angin. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dapat diperbarui, yang kedua tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui, yang pertama air, angin, matahari. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, Arin, jadi adik, sumber energi itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh energi yang dapat diperbarui itu yang pertama matahari, Yang kedua angin, air. Yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Oke, jadi adik-adik, sekian materi kita pada pagi hari ini. Satu persatu orang menyimpulkan materi pada pagi ini singkat saja. Baik Pak, saya dapat menyimpulkan dengan informasi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua, ada yang dapat diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui contohnya itu air, angin, dan matahari. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, dengan berakhirnya materi kita pada pagi ini, sebelum kita pulang, satu orang